Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Masih semangat ya beraktivitas untuk pagi hari ini. Mohon maaf ya Bapak belum bisa hadir di kelas kalian karena masih ada dinas di luar kota. Akhirnya untuk pembelajaran kali ini lewat YouTube terlebih dahulu ya. Mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam dengan tema Khalifah Utsman bin Affan. Karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah membahas mulai dari Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Maka dari itu sekarang tema kita yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Bisa disimak baik-baik ya video Bapak. Oke. Siapakah Khalifah Utsman bin Affan? Utsman bin Affan radhiyallahu an merupakan sahabat yang sukses dalam berdagang dan dermawan. Kekayaan beliau dibelanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abi Manaf radhiyallahu an. Pada masa jahiliyah, ia disebut dengan panggilan Abu Amr dan ada juga yang memanggil dengan Abu Laila karena kelembutan dan keramahannya pada sesama. Namun, setelah masuk agama Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukan Utsman yang paling terkenal adalah Dzunurain yang artinya pemilik dua cahaya karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memegang kekhalifahan sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab. Banyak sekali jasa Khalifah Utsman bin Affan yang pernah ditorehkannya dalam dunia Islam. Di antara jasa-jasa tersebut yang kita rasakan hingga saat ini adalah yang pertama, menyempurnakan Masjid Nabawi di Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan membangun dan memperluas Masjid Nabawi pada bagian selatan, barat, dan utara hingga sebesar 470 meter persegi dilakukan pada tahun 29 Hijriah atau 649 Masehi. Masjid Nabawi telah mengalami beberapa kali perubahan dan perbaikan hingga sekarang telah memiliki luas kurang lebih 400.327 meter persegi yang bisa menampung lebih dari 1 juta jamaah. Kedua, yaitu mengumpulkan mushaf Al-Quran yang standar atau lebih dikenal dengan kodifikasi mushaf Al-Quran. Amal terbesar yang selalu menjadi saksi bagi Utsman bin Affan hingga hari kiamat adalah upayanya mengumpulkan dan menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Orang yang diperintahkan oleh Khalifah Utsman untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran adalah Zaid bin Tsabit dan dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Haris bin Syam. Ide pengumpulan mushaf ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Selanjutnya, sulit memantau pembelajaran Al-Quran karena luasnya kekuasaan Islam. Sementara banyak penghafal Al-Quran tersebar di
beberapa wilayah yang berjauhan. Selanjutnya, agar ada acuan atau pedoman yang menyatukan kiroat bacaan umat Islam yang berbeda-beda dialeknya dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu membentuk angkatan laut yang kuat. Khalifah Utsman bin Affan melatih angkatan laut yang tangguh. Hal ini dilakukan atas usul dari Muawiyah bin Abu Sufyan selaku gubernur Damaskus. Tujuan dari angkatan laut ini adalah untuk menjaga keamanan wilayah kekuasaan Islam dari pasukan musuh, terutama pasukan musuh dari Romawi yang ingin menguasai kota Iskandariah. Yang keempat, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Pada zaman Khalifahan Utsman bin Affan, luas kekuasaan wilayah Islam semakin bertambah. Di antara wilayah kekuasaan tersebut, antara lain Armenia, Afrika, Azerbaijan, dan Kepulauan Siprus. Kaum muslimin yang berdakwah di Armenia dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah, sedangkan ke Afrika, Tunisia, Tripoli sekarang Libya, dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Walid bin Uqbah memimpin dakwah ke wilayah Azerbaijan. Perluasan wilayah kekuasaan Islam di Kepulauan Siprus dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian merambah hingga ke Konstantinopel, Turki, serta negeri Balkan atau yang dikenal Yugoslavia dan Polandia. Oke, udah disimak baik-baik ya dari materi pembelajaran tentang Khalifah Utsman bin Affan, yang mulai dari siapa sih Khalifah Utsman bin Affan sampai dengan prestasi-prestasi gemilang Khalifah Utsman bin Affan. Oke, untuk pertemuan kali ini pembahasan kita seperti ini dulu ya anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya, karena Bapak bisa hadir di kelas, insya Allah kita akan mengulas kembali materi Utsman bin Affan, sekalian kuis, dan mungkin nanti kita adakan tanya jawab diskusi ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.